Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi para peserta didik baru SMA Negeri 1 Pecangaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita belum bisa tatap muka ya, tapi kita harus mengenal siapa sih guru-guru kita, siapa sih wakil kepala sekolah kita, siapa kepala sekolah kita. Nah, hari ini kita akan berkenalan sama wakil kepala sekolah. Nih, sudah ada yang pertama, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya sangat pendek, tapi orangnya tidak pendek. Nama saya Asro. Sudah 10 tahun saya mengajar di SMA Pecangaan dan tahun ini, mulai tahun 2020, dipercaya menjadi salah satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya beralamat di Desa Bugel, Kecamatan Kedung, 7 km dari SMA Negeri 1 Pecangaan ke arah barat. Ke arah barat berarti mengarah ke laut atau pantai, sehingga wajar kalau kulit saya juga lumayan hitam. Ucapkan selamat datang kepada siswa-siswa atau peserta didik cerdas SMA Negeri 1 Pecangaan. Kami SMA Pecangaan menaruh harapan besar kepada kalian semua untuk berprestasi secara maksimal. Dan kami di sini akan bekerja bersama membangun ekosistem pembelajaran supaya kita sama-sama bisa berprestasi dalam hal pembelajaran dan kalian pun semoga nanti bisa berhasil sebagai peserta didik cerdas yang lulus dari SMA Negeri 1 Pecangaan. Ada banyak hal sebetulnya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua, tapi perlu kita pastikan, kita fokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, dalam proses pembelajaran tahun 2020, tahun pelajaran 2021, SMA Negeri 1 Pecangaan akan berfokus pada 3 hal. 3 hal itu yang pertama adalah SMA Negeri 1 Pecangaan akan mencoba memaksimalkan pembelajaran di ruang-ruang kelas kepada semua peserta didik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 di semua mata pelajaran untuk semaksimal mungkin melaksanakan HOTS learning atau pembelajaran berorientasi HOTS. Ini adalah zamannya kita untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berkomunikasi aktif, dan juga kemampuan yang lain untuk bisa kompetitif pada era-era yang akan datang. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 1 Pecangaan akan berupaya untuk tidak lari dari karakter kita, tidak lari dari jati diri bangsa kita, sehingga penguatan pendidikan karakter itu satu garusan. Cerdas saja tidak cukup, berkarakter saja juga tidak cukup. Artinya, cerdas, berkarakter ini harus menjadi titik tolak dan tujuan akhir kita untuk bisa lulus dari SMA Negeri 1 Pecangaan. Kepada semua peserta didik, terutama peserta didik kelas 10 yang sekarang belum bisa bertemu langsung di ruang kelas. Oke. Yang kedua, untuk semua peserta didik, pembelajaran SMA Negeri 1 Pecangaan untuk tahun 2020, tahun 2021 akan berupaya untuk sinergi dengan kebijakan pemerintah tentang penguatan pendidikan karakter. Perlu kalian ketahui bahwa cerdas saja tidak cukup, berkarakter atau berkepribadian saja juga tidak cukup. Artinya bahwa cerdas, pintar, smart atau brilian harus disatukan dan didukung dengan karakter atau kepribadian yang mulia atau kepribadian yang baik. Pemerintah sejauh ini menganjurkan dan menekankan kepada semua sekolah di Indonesia bahwa karakter-karakter berintegritas, religius, nasionalis, kemudian gotong royong harus kita coba untuk pupuk bersama. Dan SMA Negeri 1 Pecangaan mulai tahun 2020, tahun 2021 berupaya mengambil satu karakter utama, yaitu karakter gotong royong untuk kita pupuk, kita semaikan bersama-sama sehingga menjadi karakter seluruh peserta didik. Penguatan pendidikan karakter akan kita upayakan secara maksimal sehingga
sedikit demi sedikit kelas 10, kelas 11, kemudian kelas 12 nanti setelah lulus dari SMA Pecangaan mampu untuk bekerja sama, bergotong royong, bekerja secara tim untuk meraih keberhasilan pendidikan pembelajaran kalian. Harapannya kalian pun nanti bisa lulus secara maksimal, didukung oleh ketentuan yang pertama tadi bahwa pembelajaran hot learning akan menitik beratkan pada kemampuan bekerja sama seluruh peserta didik. Kemudian yang terakhir, ini yang tidak kalah penting, untuk mendukung pembelajaran yang hot, muara akhirnya adalah kemampuan intelektual yang didukung juga dengan keterampilan dalam banyak hal, sehingga kita perlu mewadahi dan memfasilitasi peserta didik yang berpotensi di SMA Negeri 1 Pecangaan untuk diberikan pembinaan maksimal, terutama dalam hal kompetensi sains nasional. Ada 9 mata pelajaran yang diujikan di sana, diantaranya ada matematika, kimia, astronomi, biologi, TIK, dan lain-lain. Mari kita berfokus pada 9 mata pelajaran itu menjadi 9 kemampuan kita bersama. Sekolah akan berupaya mengadakan pembimbingan maksimal. Mungkin dalam waktu dekat hanya bisa pembimbingan virtual atau online atau daring, tetapi nanti setelah kita bisa bertemu di SMA Negeri 1 Pecangaan, bertemu dalam rasa rindu karena sudah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun kita tidak sekolah, dari tahun 2019 sampai nanti tahun 2020. Mungkin kita akan ketemu di sana sebagai awal kita ketemu. Mari kita sama-sama bersedia untuk belajar bersama. Yang tidak kalah pentingnya di antara 3 tadi, yang pertama adalah pembelajaran HOTS atau hot learning, kemudian yang kedua penguatan pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah pembinaan kompetensi sains nasional sebagai upaya peningkatan kemampuan intelektual. Semuanya ini akan diupayakan dengan 8 standar nasional pendidikan di SMA Negeri 1 Pecangaan, sehingga kami bersepakat seluruh warga sekolah di SMA Pecangaan mengupayakan bahwa semuanya itu harus berbasis pembelajaran. Sarana prasarana harus berbasis pembelajaran, kegiatan-kegiatan kesiswaan harus berbasis pembelajaran, kegiatan kehumasan juga pun harus berbasis pembelajaran. Sehingga muaranya itu semuanya adalah cerdas secara intelektual, sesuai dengan visi kita, unggul dalam prestasi, religius dalam pekerti, peduli lingkungan, bersih lestari, dan kita pun diharapkan bijak dalam berteknologi. Sekali lagi, selamat datang, mari kita belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan kalian semua. Terima kasih, itulah tadi Sama-sama. penjelasan dari Bapak kurikulum kita, Bapak Asrul, itu tentang visi misi sekolah, tentang kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Pecangaan. Sudah cukup jelas ya tadi. Kalau misalkan pengen tanya-tanya langsung sama kita, bisa saja ya langsung ke pribadi ya, WA pribadi Pak Asrul juga boleh, mau ke Silakan. mau ke email sekolah Boleh. juga boleh ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita mau kenalan sama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, siapa sih wakil kepala sekolah bidang kesiswaan kita tahun ini? Nah, yuk sekalian kita kenalkan. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadi, sering dipanggil anak-anak Pak Hadi. Saya ditunjuk sebagai wakil kesiswaan mulai tahun 2020 sampai 2022. Dan di samping saya menjadi wakil kesiswaan, saya juga mengajar bahasa Inggris. Dan alamat saya di Desa Singorojo RT 8 RW 2 Mayong, Jepara. Selanjutnya saya di sini akan mengutarakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Pecangaan. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada
calon peserta didik dari kelas 10 yang telah diterima di SMA Negeri 1 Pecangaan. Selamat bergabung dan selamat mengikuti pengajaran di SMA Negeri 1 Pecangaan. Dan juga yang kelas 11 dan kelas 12 kami harapkan mengikuti pengajaran jarak jauh atau PJJ daring. Dan selanjutnya masalah kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pecangaan dibagi menjadi dua, yaitu ekstrakurikuler wajib, di mana seluruh peserta didik baik kelas 10, 11, dan 12 itu wajib mengikuti ekstra tersebut, yaitu berupa pramuka yang diselenggarakan yaitu hari Jumat setelah KBM selesai, dimulai jam 14 WIB sampai jam 17. Dan selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler pilihan di SMA Negeri 1 Pecangaan banyak sekali, sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Antara lain adalah satu, yaitu pramuka, maksudnya pramuka pilihan, bukan pramuka wajib. Yang kedua adalah pasus, yang ketiga adalah basket, yang selanjutnya ada kir. Kir di situ ada IPA, IPS. Kemudian ada futsal. Futsal juga ada putra dan putri. Kemudian ada karate, ada taekwondo. Kemudian ada seni. Seni di sini dibagi menjadi 3 lagi. Ada seni desain, seni rupa, seni tari, dan seni musik. Kemudian ada lagi yaitu teater, di mana anak-anak nanti bisa mengembangkan bakat sebagai artis di sini. Kemudian yang selanjutnya ada juga KPI, kemudian ada PMR atau Palang Merah Remaja, kemudian ada jurnalis, dan ada namanya sinema fotografi. Itulah antara lain yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang menjadi pilihan di SMA Negeri 1 Pecangaan. Kami harapkan, terutama dari kelas 10, kami harapkan mengikuti ekstra tersebut sehingga bisa mengembangkan bakat, minat, dan mungkin bisa mengembangkan skill yang didapat dari kegiatan ekstra tersebut. Di samping itu, ada kegiatan yang lain yaitu yang istilahnya menginap di sekolah, sehingga anak-anak harus mengikutinya. Namun dalam kegiatan ini, anak-anak harus mendapatkan yaitu persetujuan dari wali atau orang tua. Antara yang saya contohkan yaitu kegiatan adalah misalkan yaitu kemah blok, kemudian penerimaan tamu ambalan, kemudian pelatihan kepemimpinan dasar, latihan kepemimpinan PMR, dan seterusnya. Dan yang terakhir mungkin kami singgung sedikit masalah tata tertib di SMA Negeri 1 Pecangaan, terutama dalam yaitu seragam, di mana SMA Pecangaan memiliki aturan yaitu ada 4 seragam, yaitu yang satu adalah seragam baju putih dan bawahan biru, di mana harus dipakai pada hari Senin dan Selasa dengan lengkap atributnya dan berdasi. Kemudian di hari Rabu dan Kamis diwajibkan untuk memakai yaitu seragam batik logo dari SMA, identitas SMA Negeri 1 Pecangaan, yaitu atasnya batik, kemudian bawahannya juga celana biru, kemudian juga berdasi. Dan yang seterusnya yaitu hari Kamis, hari Jumat, yaitu anak-anak diharapkan memakai pramuka dengan lengkap atributnya dan berhandsduk. Yang terakhir yaitu seragam olahraga, di mana dipakai pada waktu ada pelajaran penjaskes. Mungkin sekilas itu kegiatan daripada
program ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Pecangan. Kami harapkan khususnya untuk kelas 10 segera bergabung dan memilih ekstra tersebut. Kami ucapkan selamat bergabung di SMA Pecangan dan mengikuti program ekstrakurikuler dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Subadi. Tadi penjelasannya banyak banget ya. Ada tentang ekstrakurikuler ada 2, wajib sama pilihan. Jadi tadi ada banyak yang wajib pramuka, yang milih lagi ada. Pilih aja sesuai bakat sama minat kalian. Kemudian tadi juga ada aturan seragam yang harus diikuti di SMA Negeri 1 Pecangan. Untuk lebih jelasnya nanti kalau masalah ekstrakurikuler, seragam dan lain-lain, kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing gitu ya. Sekian, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke kenalan kita sama waka yang selanjutnya. Kalau tadi sudah waka kurikulum sama waka kesukaan. Sekarang kita mau kenalan sama wakil kepala bidang sarana dan prasarana tahun 1 ini. Nah, siapakah ya? Jadi kita kenalan aja. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sari yang masih muda, yang masih energik, yang masih single lagi loh. Para wali bisa nanti itu kenalan kalau masih punya jejakan. Alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan anak-anakku sekalian, bahwa saya nama Nur Nurhan SAG, sarjana agama, bukan sarjana lebih gitu ya. Anak-anakku sekalian, bahwa nama saya Nur Nurhan, rumah saya itu di Sendang, tepatnya RT 2 RW 2 Kalinyamatan, Jawa Barat. Dan saya berjumpa kembali kepada anak-anakku yang baru, khususnya calon siswa-siswi peserta didik SMA Negeri Pecangan tahun 2020-2021. Mudah-mudahan perjumpaan walaupun tidak langsung ini masih tetap menjadi suatu pertemuan yang sangat baik dan bisa untuk bertatap muka dan juga bisa bersilaturahim dan saling ta'aruf. Pada akhirnya saya dipilih sebagai wakil kepala sekolah sarjana ini untuk mengemban amanah melanjutkan dari program-program dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Sarjana yang dulu, dengan harapan nanti semakin lama semakin berkembang, semakin maju, khususnya untuk menopang kegiatan proses belajar mengajar adik-adik peserta baru dan juga adik-adik para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pecangan. Adapun program yang kami canangkan, di samping saya melanjutkan yang sudah disusun oleh program yang lama, dan kami juga menyusun program yang baru untuk melanjutkan supaya keadaan sarana-prasarana ini lebih baik, lebih sempurna dan lebih lengkap, sehingga nanti suatu saat pada waktu anak-anak bisa sekolah secara langsung nanti bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh program. Selanjutnya saya adalah pembenahan yang pertama adalah pembenahan tempat ibadah, karena sekolah kita adalah sekolah yang 5 hari kerja, sehingga pulangnya itu sampai setengah 4, bahkan Jumat pun masih di sini, sehingga kita harus melakukan sholat Jumat sama di sekolahan untuk supaya anak-anak tidak pergi ke teman-teman, karena nanti kalau jauh dikhawatirkan akan berdampak tidak baik, sehingga sekolah harus menyediakan. Alhamdulillah ada masjidnya, walaupun mungkin nggak begitu bagus seperti di desa-desa, kampung-kampung, tetapi setidaknya bisa untuk menampung. Karena di situ tidak hanya sholat, tetapi juga untuk kegiatan keagamaan yang disampaikan oleh wakil kesiswaan, yaitu ada KPI, yaitu kelompok pelajar Islam, di mana mereka adalah yang membidani
untuk PHBI peringatan hari besar maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan juga ada kegiatan rutin seperti kuliah pagi, kemudian ada tatil, ada rebana dan sebagainya. Dan selanjutnya kami juga akan membenahi tempat-tempat yang lain, terutama ini olahraga, supaya anak itu dalam meningkatkan prestasinya itu betul-betul bisa terlaksana dan tercapai. Terutama dalam badmintonnya, nanti sarannya sudah disediakan itu raketnya yang bagus, kemudian koknya juga standar nasional, kemudian lapangannya juga bisa memberikan kenyamanan. Bahkan di SMA kita ini, anak adik-adikku sekalian sudah punya gedung serbaguna, di mana dalamnya itu bisa digunakan untuk futsal, bisa untuk tenis lapangan, tenis meja, bahkan bisa digunakan untuk badminton dan sebagainya, bahkan bisa untuk acara resepsi atau hajatan. Bila mungkin para wali-wali murid ini punya hajat, bisa dengan kami sebagai wakil sarana masyarakat. Dan selanjutnya kami juga menyediakan anak-anakku supaya karena pulangnya sore, yaitu tempat untuk jajan atau makan, yaitu kantin siapkan 5-6 itu tempat kamar, tempat makan kecil yang standarnya untuk anak-anak dan dijamin tidak mahal, atau bahasa kasarnya tidak nengkek. Dan juga ada koperasi siswa yang komplit, di sini namanya semacam smart, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan untuk tulis maupun minuman dan sebagainya, di mana anak-anak kita sebenarnya tidak begitu capek hingga nanti disediakan makanan itu dengan harga yang terjangkau. Selain itu fasilitas yang lain, parkir juga kami akan membenahi. Misalnya kalau tempatnya itu tidak nyaman atau kurang aman, akan menyediakan yang namanya CCTV, sehingga ketika ada kehilangan apakah itu helm atau akan terpantau. Apalagi kami sudah menyiapkan yaitu adanya satpam. Di sana ada 2 satpam dan di depan sudah ada posnya, di mana untuk menjaga keamanan baik itu kendaraan maupun fasilitas yang lain. Bahkan juga ada yang penjaga malam untuk menjaga pada malam hari supaya tidak ada orang asing yang masuk ke sini tanpa ada kepentingan yang penting. Kemudian jaringan internet, wifi-nya, alhamdulillah di sana sini sudah ada wifi, di ruang ada, di ruang kepala sekolah ada, maka ada di ruang TU ada, bahkan di ruang BK juga ada, siswa pun juga ada. Dan di sana itu ada tempat khusus untuk siswa, wifi siswa. Bahkan namanya di sana ada taman yang nama Taman Cinta, taman untuk anak-anak pada saat belum pandemi. Kemudian pandemi ini cepat berlalu sehingga anak-anak bisa bertemu kembali, bisa bersekolah dengan tatap muka baik pada guru maupun teman yang lainnya. Apalagi siswa yang baru pasti kepingin ketemu dengan teman-teman yang baru yang berbagai macam sekolah, sehingga semangatnya lebih. Tapi kita tidak boleh patah semangat walaupun ini dalam kondisi pandemi, tetap kita bisa belajar walaupun dengan belajar jarak jauh atau daring. Mudah-mudahan anakku tetap semangat, karena beberapa bulan ini seakan-akan terlena dengan pandemi sehingga kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman. Dan samping itu juga di lapangan upacara sediakan tempat upacara yang sangat luas sehingga anak-anakku ketika melaksanakan upacara itu bisa dengan nyaman dan tidak perlu desak-desakan. Selanjutnya tempat-tempat taman ini akan kami tata dengan baik supaya nanti kita lebih asri dan nyaman. Bahkan kami nanti tidak hanya menanam bunga-bunga yang indah, tetapi juga tanaman-tanaman yang bermanfaat, misalnya kelengkeng, aceh, mangga, bahkan mungkin durian, karena tanah di daerah kita ini, terutama di Semangka ini, tanahnya termasuk tanah yang cocok. Durian pun bisa hidup, bahkan bisa berbuah, apalagi buah-buah yang lain, sehingga bisa kenyamanan anak-anak. Bahkan mangga juga ada. Nah, seandainya mau misalnya masih udah berbuah kok ngambil, tidak apa-apa, asalkan tidak diambil semua. Jangan diambil semua, nanti akhirnya nanti nebas. Kemudian akhirnya nanti akan rencana akan buat suatu kolam ikan untuk budidaya ikan yang akan oleh guru biologi. Nah, untuk praktek anak-anak ini mereka juga punya
pengelolaan ikan atau ternak ikan. Inilah program-program yang kami canangkan ya, supaya nanti anak-anakku dalam melaksanakan proses belajar mengajar itu nanti pada waktu sekolah bertatap muka itu bisa dengan nyaman dan pokoknya dijamin happy. Dan di sini tidak ada istilah gojlok-gojlokan, tidak ada model yang dulu. Jadi yang kakak itu akan menjadi di sini adalah kebersamaan. Di sini adalah suatu kenyamanan. Adanya yang sayang pada kakaknya, yang kakaknya akan sayang pada adiknya. Dan semuanya akan dibina dan akan diawasi oleh masing-masing wali kelas dengan harapan anak-anak itu akan terpantau. Dan tidak perlu khawatir para wali, murid atau para mahasiswa, Bapak Ibu, bahwa KBS SMA adalah tugas tanggung jawab Bapak Ibu. Pokoknya semuanya akan menjadi beres asalkan diserahkan. Tapi bila ada sesuatu yang tidak beres, pasti akan ditangani sesuai dengan prosedur. Kalau sampai tidak bisa, nanti akan dikembalikan kepada orang tua, akan dirembuk dengan orang tua, supaya nanti ada jalan tengahnya. Kita dalam pokoknya sekolah adalah mendidik, membimbing, mengajari anak dalam hal-hal baik, terutama dalam akhlakul karimah, mendidik anaknya. Ini program saya, mudah-mudahan nanti ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah semakin tahun semakin bertambah, insya Allah akan bertambah berkembang, dan nanti prestasi-prestasi di SMA ini insya Allah akan berkembang lagi. Apalagi kemarin juga ada yang menjuarai tingkat nasional. Mudah-mudahan generasi yang baru ini, yang baru ini insya Allah akan mempunyai baik itu tingkat seni bela diri, seni seni musik, seni tari, atau bahkan seni baca Al-Quran. Ini akan dikelola, akan dibina, dibimbing, dan nanti akan tingkat sampai tingkat nasional, dan akan terus diajukan. Ini demi untuk majukan para siswa-siswi semuanya. Pokoknya jangan khawatir, semua akan ditanggung oleh sekolah, karena itu adalah memang tugasnya sekolah untuk membimbing anak-anak supaya menjadi anak yang sukses. Syukur tidak sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu nanti pada waktu daring. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga tidak sampai akhir tahun kita bisa untuk bertatap muka kembali. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tadi sudah mendengarkan sarana dan prasarana dari Bapak Robikan. Terima kasih ya Bapak. Sarana dan prasarannya sebenarnya kita sudah sangat lengkap ya. Ada mulai dari tadi musola yang sudah diperlebar, kemudian ada gedung serbaguna, kemudian ada wifi di dalam setiap ruangan, kemudian tempat parkir yang memadai, pokoknya lengkap banget ya. Lapangan-lapangan juga sudah ada. Nah, tapi itu semua terus, walaupun sudah lengkap dan sudah bagus, tapi terus dikembangkan, tetap terus dimajukan. Demi apa? Demi kenyamanan dan keamanan murid dan seluruh karyawan serta guru staf yang ada di SMA Negeri 1 Pecangaan. Pokoknya nggak salah pilih ya kalian. Oke, sekian dari Waka Sarana dan Prasarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, finally kita mau kenalan sama wakil kepala sekolah yang terakhir, sekaligus yang paling cantik ya dari yang 3 tadi. Nah, inilah dia wakil kepala bagian humas ya, hubungan masyarakat. Di sini sudah ada beliaunya, ya langsung saja kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati Inayati. Tugas pokok saya di SMA Pecangaan itu sebagai guru bahasa Indonesia. Meskipun saya mendapatkan tugas tambahan membantu kepala sekolah dalam bidang humas atau kehumasan. Saya cukup lama berada atau bertugas di SMA Pecangaan, terhitung mulai tahun 2003 sampai saat ini.
selama berada di SMA Pecangan, saya sangat bangga bisa ikut dalam semua kegiatan yang ada di SMA Pecangan. Nah, untuk lebih jauh bahwa saya di sini diberi tugas untuk membantu kepala sekolah dalam bidang kehumasan, antara lain fungsi saya, artinya saya membantu kepala sekolah antara lain menjadi jembatan atau menjadi perantara sambung lidah antara sekolah dengan orang tua siswa atau ya orang tua siswa wali dan masyarakat di sekitar SMA Pecangan. Karena dari sistem zonasi ini memang rata-rata wali siswa atau orang tua siswa itu berada di sekitar kecamatan atau di sekitar wilayah SMA Pecangan. Selain menjadi penghubung komunikasi antara sekolah dengan orang tua, Humas di sini juga berfungsi untuk memelihara hubungan baik. Artinya jika ada hal-hal yang permasalahan atau apapun itu bisa berkomunikasi dengan cara yang baik untuk diselesaikan dengan baik. Kemudian selain mengembangkan komunikasi yang baik, bisa untuk mengembangkan hubungan atau mengembangkan kerjasama yang dengan pihak lain, dengan pihak luar untuk kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah agar ada interaksi antara orang tua atau pihak lain dengan SMA kita untuk lebih mengembangkan kemajuan SMA Negeri 1 Pecangan. Itu semua dilakukan dengan tujuan agar SMA Pecangan ini bisa menjadi sekolah yang lebih berkualitas, sekolah yang lebih maju. Dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan agar lebih bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak, mendapatkan pengetahuan bagi siswa ataupun bagi warga SMA seluruhnya, mendapatkan informasi yang lebih banyak. Nah, selain berfungsi dan tujuan Humas itu di SMA Negeri 1 Pecangan itu demikian, ada yang ditugaskan untuk Humas atau untuk saya pribadi itu ditugaskan untuk menyampaikan, memberikan informasi kepada masyarakat khususnya ataupun kepada orang tua yang sudah menjadi orang tua siswa SMA Negeri 1 Pecangan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang harus diketahui oleh orang tua atau masyarakat. Jadi itu bisa melalui saya atau saya ditugasi untuk memberikan informasi tersebut. Kemudian membantu membantu kepala sekolah, pimpinan untuk tugas-tugas yang mungkin beliau tidak bisa menghadiri atau beliau sedang ada tugas lain, maka saya kadangkala diberi tugas untuk menggantikan beliau. Selain itu, tugas bagi Humas membantu kepala sekolah atau membantu pimpinan agar lebih mudah ketika beliau ingin mensosialisasikan suatu program atau apa, sehingga tidak langsung kepala sekolah, bisa lewat saya dulu untuk nanti disosialisasikan kepada baik anak kepala sekolah atau pihak-pihak lain yang membutuhkan. Kemudian selain itu membuat melaporkan tentang perkembangan baik di sekolah maupun perkembangan yang terjadi kaitannya dengan sekolah dengan pihak lain. Nah, bagaimana perkembangannya harus juga dilaporkan atau harus saya informasikan kepada pimpinan khususnya ataupun kepada pihak yang memang berkaitan memerlukan informasi itu dan ada kaitannya dengan sekolah khususnya. Kemudian membantu kepala sekolah dalam usaha untuk kerjasama dengan pihak lain. Tadi sudah saya singgung bahwa sekolah itu bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan, harus dengan tujuan untuk memajukan SMA Negeri 1 Pecangan,
menyusun rencana dan memberikan bantuan yang memang seperlunya atau memang perlu untuk hal tersebut, untuk saya memberikan bantuan sesuai dengan bidang saya, artinya membantu untuk membuat sebuah kegiatan itu lebih berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian tadi setiap ada kegiatan atau setiap berapa periode sekali saya harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang baik dari bidang kehumasan atau bidang yang kegiatan yang terjadi di SMA Negeri 1 Pecangan. Itu beberapa tugas yang biasa saya lakukan, karena selama ini saya mendapatkan tugas tambahan sebagai waka cukup lama, 2 tahun yang dimulai dari 2000, kalau ini 2020, saya sudah mulai dari 2018. Lama. Ya, berarti udah 2 tahun yang lalu. Terus Ini ini lagi. jabatan yang baru. Nah, ada lagi kegiatan yang atau yang ditugaskan pada saya, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksternal dan ada yang berkaitan dengan kegiatan internal. Nah, eksternal itu ada indirect action, adalah kegiatan hubungan antara sekolah dengan masyarakat melalui perantara media tertentu, dengan internet, lewat website dan sebagainya. Ada direct action, yaitu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, berarti ada kegiatan langsung. Karena saat ini kita mengalami pandemi, yang biasanya ada kegiatan sosialisasi dengan wali murid atau mendatangkan wali murid untuk mendapatkan sosialisasi SMA Pecangaan, itu tidak bisa terrealisasi, maka kita menggunakan media online atau kita daring ya kalau saat ini. Jadi apa yang kita bisa diketahui lewat akun semacam official semacam. Kemudian ada kegiatan internal. Nah, kegiatan internal itu sama juga, yaitu kegiatan yang indirect dan direct tadi, bahwa kegiatan internal melalui penyampaian melalui surat edaran. Kalau ini biasanya berkaitan dengan masih di dalam. Jadi kita kadang mendapatkan surat dari entah itu dari pihak sekolah khususnya atau dari dinas pendidikan provinsi sampai dinas kementerian pendidikan. Nah, itu biasanya saya sampaikan, setelah saya terima saya sampaikan kepada seluruh warga SMA Pecangan. Kalau kegiatan direct, kegiatan yang ada kaitannya dengan bapak ibu guru seperti rapat, malah kalau kadang-kala kita ada meskipun tidak bisa dilakukan rutin, biasanya kita ada kegiatan wisata untuk merelaksasi atau untuk kita bisa sekedar merelakskan saraf-saraf kita supaya bisa lebih fresh ketika mengajar. Nah, itu bisa kita lakukan namun tidak bisa secara rutin. Artinya kalau memang ada biaya dan bisa dibedakan, nah kadang-kadang dilakukan. Nah, itu biasanya saya diberi tugas untuk menghandle, untuk mengatur semua yang berkaitan dengan modal itu. Nah, kalau khusus nih sebelum saya akhiri apa yang saya bisa ungkapkan seperti ini, ada program khusus yang dilakukan oleh Humas untuk SMA tercinta kita. Salah satunya melakukan relasi sosial dengan komite sekolah. Kita kan ada komite sekolah. Nah, itu harus kita berhubungan dengan komite sekolah meskipun itu akan diwakili hanya oleh pengurus utama. Jadi komite sekolah itu ada yang menjadi wakil dari wali siswa yang sudah dibentuk dalam pengurus komite. Nah, biasanya berhubungannya dengan beliau. Kemudian menjalin hubungan baik dengan komite tadi, dengan komunikasi yang baik, melakukan relasi sosial dengan pemerintah desa, nah sampai hal yang berkaitan dengan
pemerintahan juga biasanya lewat humas, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan pemerintahan yang lebih tinggi sampai kabupaten, sampai provinsi, melakukan relasi hubungan dengan pihak-pihak sekolah lain. Nah, itu juga yang biasa kita sebagai humas lakukan. Kemudian ada melakukan pertemuan rutin yang mungkin diagendakan 1 tahun sekali. Itu biasanya dilakukan 1 tahun sekali, tapi karena pandemi kembali, maka untuk tahun ini kita tidak lakukan. Membentuk ikatan alumni. Nah, kita juga ada ikatan alumni SMA Kesanaan. Nah, itu penting untuk dilakukan supaya ada jalinan komunikasi antara alumni dengan SMA Negeri Pecangan saat ini. Nah, jika dianalisa faktor yang mendukung semua kegiatan humas itu antara lain adanya program yang sistematis, sehingga nanti semua kita bisa dilakukan dengan baik itu diprogramkan dengan sistematis, kemudian mendokumentasikan segala kegiatan itu dengan rapi. Kemudian untuk kegiatan yang lain seperti mendatangkan ahli dalam bidang tertentu yang kita membutuhkan informasinya. Nah, itu semua hal yang berkaitan dengan pihak luar ataupun pihak dalam hal menjalin komunikasi itu merupakan tugas bagi humas. Jadi supaya terjalin komunikasi yang baik di dalam maupun komunikasi yang di luar. Sebenarnya untuk membuat sebuah atau ini instansi itu harmonis dan bagus, itu memang peran humas sangat penting, artinya sangat berperan. Nah, semoga ini sebagai awal tahun, ini merupakan awal tahun dalam pembelajaran dan tugas untuk membantu wakil kepala sekolah atau membantu kepala sekolah tahun ini merupakan ini beliau adalah orang-orang baru yang diharapkan dapat lebih meningkatkan SMA Negeri 1 Pecangan lebih bagus dan lebih maju. Itu dari saya selaku pembantu kepala sekolah dalam bidang humas. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya kembalikan kepada Bu Sari. Ya, terima kasih Bu Tati Ina tadi sudah menjelaskan tentang tugas-tugas, fungsi-fungsi dari wakil kepala bagian hubungan masyarakat. Ya, jadi sekarang kita bisa tahu bahwa SMA Negeri 1 Pecangan itu nggak bisa jalan sendiri. Ya. Kita butuh untuk berhubungan dengan masyarakat lain sebaik-baiknya, seluas-luasnya, baik dalam SMA Negeri 1 Pecangan, guru-guru karyawannya saling berhubungan baik, kemudian dengan pihak luar mulai dari wali siswa, kemudian ada komite tadi, kemudian ada pihak-pihak lain yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi kita gabung semua berjalan supaya SMA Negeri 1 Pecangan tambah maju, semakin lama semakin maju seperti itu ya. Nah, itu tadi dari 4 wakil kepala sekolah kita sudah kenalin semua. Oke, yang pertama tadi coba kita ingat ya, wakil kepala bagian kurikulum tadi Bapak Asro, kemudian wakil kepala bidang kesiswaan tadi Bapak Suhadi, kemudian wakil bagian sarana dan prasarana itu adalah Bapak Nurul Bikan, yang terakhir yang paling cantik ini Bu Tati Inayati, ini bagian wakil kepala bidang humas. Itu tadi perkenalan dari kami ya, dari SMA Negeri 1 Pecangan, wakil-wakilnya. Nah, jangan lupa juga untuk terus mengikuti akun SMA Negeri 1 Pecangan, follow IG-nya di official_semanca, kemudian channel YouTube-nya juga jangan lupa di like and subscribe di official_semanca juga. Untuk lebih lengkapnya di bawah sini nanti bisa